Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah Nurmian. Saya adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Saya ingin menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam atau PAI pada anak berkebutuhan khusus. Dosen pengampu saya adalah Ibu Miftahul Aula Saadah. Nah, cantik banget kan? Hehe. Sebelum kita membahas pengembangan bahan ajar PAI pada anak berkebutuhan khusus, terlebih dahulu kita memahami makna pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Upaya memberikan hak pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang sama dalam bidang pendidikan dilakukan secara berkesinambungan, terpadu, dan penuh tanggung jawab, agar mereka tidak lagi dianggap sebagai siswa yang hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dalam pasal 6 ayat 6 bahwa setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada dua bentuk lembaga atau sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Dua model sekolah ini dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya. SLB dirancang khusus untuk anak-anak berkebutuhan dari satu jenis kelainan. Sedangkan SDLB khusus hanya satu jenjang pendidikan SD. Lalu, apa sih pengertian bahan ajar? Bahan ajar merupakan semua yang berupa materi yang dipakai untuk membantu guru atau pendidik untuk melakukan pembelajaran di suatu kelas. Bahan tersebut biasanya berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka macam lainnya, sesuai dengan kompetensi yang ada. Pada hakikatnya, bahan ajar adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Sebagai contoh, bahan ajar PAI yang sering kita gunakan yaitu buku pelajaran. Bahan ajar PAI bagi anak berkebutuhan khusus sama saja dengan sekolah pada umumnya, yang sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hanya saja pada anak berkebutuhan khusus, cara penyampaiannya sedikit berbeda dan harus dimodifikasi oleh guru sesuai dengan keterbatasan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kita akan memahami pengembangan bahan ajar. Konsep pengembangan bahan ajar, menurut Sugiono, pengembangan adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Sedangkan menurut Mariana Karim, pengembangan diartikan perubahan, pembaharuan yang merujuk kepada suatu kegiatan yang menghasilkan cara yang baru, sesuai dengan kondisi yang ada. Berikut pengembangan bahan ajar PAI sesuai dengan keterbatasan pada anak. Sebagai contoh, yaitu pengembangan bahan ajar pada anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita serta tunadaksa. Yang pertama adalah pembelajaran pada anak tunanetra. Tentunya, berbeda caranya dengan pembelajaran yang diajarkan kepada anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, seperti tunanetra yang memiliki kekurangan dalam hal penglihatan. Karena siswa tunanetra tidak dapat melihat secara langsung dan hanya bisa mendengarkan teori yang disampaikan oleh guru, maka perlu adanya keahlian guru dalam hal mengatasi ini dengan cara memodifikasi dalam penyampaian materi. Misalnya, bahan ajar atau lembar kegiatan siswa, tugas, soal ulangan, atau ujian ke dalam bentuk buku braille, buku bicara, bahkan saat ini telah tersedia Al-Quran dalam bentuk tulisan braille atau bentuk pembesaran huruf untuk siswa low vision atau layanan baca atau reader. Selanjutnya, pembelajaran pada anak tunarungu, yang mana tunarungu ini adalah siswa yang berkelainan pada bagian pendengaran. Maka dari itu, guru dalam penyampaiannya dibantu dengan media vokal atau yang biasa disebut dengan bahasa isyarat. Hal ini
menuntut kemampuan lebih seorang guru PAI agar dapat memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media vokal atau bahasa isyarat. Selanjutnya, pembelajaran pada anak tunagrahita. Peserta didik tunagrahita atau yang dikenal dengan istilah tuna mental, cacat mental, atau retalisasi mental mempunyai kecerdasan di bawah kecerdasan peserta didik anak normal yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pelajaran atau pendidikan di sekolah umum karena inteligensi di bawah rata-rata peserta didik normal, sehingga perkembangan berpikirnya sangat lamban. Kurikulum pembelajaran PAI anak tunagrahita sebenarnya mengacu pada kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, kondisi dan kemampuan siswa tidak memungkinkan untuk mengikuti kurikulum tersebut. Oleh sebab itu, guru yang mengajarkan agama harus memodifikasi dan mengkreasikan kurikulum dengan penyampaian yang sederhana sesuai dengan kemampuan siswa di kelasnya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu pembelajaran pada anak tunadaksa. Tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan karena penyakit kecelakaan atau pembawaan sejak lahir. Dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu boleh individual, kelompok, ataupun klasikal. Pembelajaran dalam pendidikan anak tunadaksa pada prinsipnya tidak jauh berbeda penerapannya dengan pendidikan pada umumnya. Pada hakikatnya, harus memperhatikan karakteristik murid, tujuan belajar, dan ketersediaan sumber dan fasilitas belajar. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Pada intinya, pengembangan bahan ajar PAI pada anak berkebutuhan khusus yaitu pemanfaatan materi yang ada sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, harus dimodifikasi serta dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa dengan cara penyampaian yang berbeda-beda agar dapat dipahami semua siswa yang berkebutuhan khusus.